أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا للأعمال فضلا منه وإحسانا على العمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والجلال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البهجة والجمال وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم لا ينفع فيه الأموال. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam anugerah dan nikmat kepada kita, yang memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Nah, dalam mimpi itu si murid ini bertakun lawan gurunya, bagaimana kamu dapatkan amal-amal yang dilakukan di dalam dunia itu? Maka ia menjawab, setiap sesuatu yang kukerjakan karena Allah, maka saya dapatkan. Setiap sesuatu, amal ibadah, amal perbuatan yang kukerjakan karena Allah, maka saya dapatkan. Sehingga biji delima yang kuambil dari suatu jalan dan sehingga kucing yang mati milik kami, saya melihatnya dalam daun timbangan amal kebaikan. Pernah dahulu Sidin rupanya ada membuangi biji delima, sabiji di jalan. Itu mengganggu jalan orang, karena biji itu ada di tengah jalan, bisa terdangsar orang, bisa tak apa. Jadi dibuangi, disisihkan biji delima tadi. Maka Sidin dapati pahalanya itu ada di akhirat. Kucing Sidin mati. Nah, kucing mati, Sidin dapati juga pahalanya ada di akhirat. Artinya hal-hal yang sekecil itu akan terlihat di akhirat balasan apa yang dilakukan. Sesuai dengan firman Tuhan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah sudah menjelaskan barang siapa yang berbuat
beramal seberat biji sawi kebaikan, dia akan melihat ganjarannya di akhirat. Dan siapa yang beramal seberat biji sesawi tapi kejahatan, itu pun akan dia lihat balasannya di akhirat. Dan pada kopiahku ada benang dari sutra. Kopiah Sidin itu ada belilit dengan benang sutra. Padahal boleh aja itu. Laki-laki boleh memakai sutra asalkan sedikit, asalkan lebih banyak kada sutranya. Namun 100% sutra, nah tuh kada boleh dipakai laki-laki. Macam rajin tuh, tapi ada 100% ya sutra asli, nah kada kau dipakai itu. Tulis sutra dustainya, lain sutra bujuran. Ini kalau sutra bujur 100% itu kada boleh dipakai. Nah Sidin ini cuma ada sehelai benang sutra di kopiah. Dan pada kopiahku ada benang dari sutra. Lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kejelikan. Sekalinya jadi amal kejahatan itu. Padahal dari segi hukum fikih itu boleh aja. Tapi karena tujuannya memakai itu kada karena Allah, tujuannya memakai itu mungkin untuk mencari kemasyhuran atau menampakkan sesuatu kemegahan, nah itu menjadi sesuatu amal kejahatan walaupun hanya sehelai benang sutra. Dan pada kopiahku ada benang dari sutra, lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kebajikan, amal kejelikan. Dan sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali pada minggu-minggu yang dahulu bahwa sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram apabila disertai dengan niat yang salah. Betul. Perbuatan yang sebenarnya menurut fikih boleh, tapi karena niatnya kada bagus berubah menjadi haram. Tetapi perbuatan haram kada akan bisa berubah menjadi baik walaupun niatnya baik. Nah, memakai sehelai benang sutra itu boleh. Tapi kalau niatnya tadi kada baik, maka dia akan menjadi amal kejelikan. Lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kejelikan. Dan mati keledaiku yang harganya 100 dinar. Lalu saya tidak melihat baginya pahala. Kucing tadi mati, ada pahalanya. Padahal harga kucing kada berharga mungkin waktu itu. Sekali himar mati, nah harganya larang, kada ada pahalanya. Saya tidak melihat baginya pahala. Maka saya berkata, kematian kucing itu berada dalam timbangan amal kebaikan, dan kematian keledai tidak ada di dalamnya. Kenapa itu? Sesuatu yang kada berharga mati, ada pahala. Tapi sesuatu yang mahal hilang mati, kenapa kada ada pahalanya? Kucing mati ada pahalanya di akhirat. Keledai mati miliknya kada ditemukan pahala di akhirat. Maka dikatakan kepadaku, dijawab kepadaku, sesungguhnya ia diarahkan kemana kamu kirim. Kucing kemana mengirim? Kalau mengirim ke daun timbangan amal kebajikan, pasti ada ditemui di daun timbangan amal kebajikan. Kalau keledai itu mati tapi kada dikirim ke sana, kada akan bisa ditemui di sana. Tergantung kitanya mengirim ke mana. Sesungguhnya ia diarahkan ke mana kamu kirim.
Lalu ketika dikatakan kepadaku, ia telah mati, maka kamu berkata dalam kutukan Allah, maka batallah pahalamu padanya. Bisa disampaikan kepada kita berita, si anu anak ikam meninggal, atau kendaraan ikam hilang, atau ini, lalu muntung sumpah serapah. Artinya kada sabar, kada ridha dengan kehilangan sesuatu tadi, maka batallah pahalamu padanya, kada berpahala lagi. Jadi himar tadi walaupun larang harganya, mati, tapi waktu kematian himar itu tidak disertai dengan keridhaan dan kesabaran, kada berpahala jadinya. Orang yang punya anak 2 meninggal sebelum balik, dia akan menyambut di pintu surga kepada kedua orang tuanya. Itu hadis Nabi, ada seperti itu. Orang nang mati 2 ikung anak, belum balik anaknya, mati 2 ikung atau selebihnya, dia akan merupakan modal yang besar untuk masuk ke surga bagi kedua orang tuanya, apabila kematian 2 anak itu disertai dengan kesabaran dan keridhaan. Bila kada disertai dengan 2 itu, kada akan bisa jadi amal kebaikan. Jikalau kamu mengatakan di jalan Allah, itu himarika mati fisabilillah, menjadi kita memang. Artinya ridha dengan apa yang ditentukan Allah. Niscaya kamu mendapatkannya dalam amal kebaikan. Dalam suatu riwayat ia berkata, dan saya pernah bersedekah dengan suatu sedekah di antara manusia. Lalu pandangan mereka kepadaku menyenangkanku. Begitu bersedekah, ada orang melihat, timbul di hati senang. Sedekah ini dilihat orang. Ini artinya apa? Riya itu datangnya pada waktu melakukan kebaikan, bukan sebagai pendorong berbuat baik. Ada riya nang jadi pendorong, itu lain lagi kisahnya. Ini pendorongnya baik aja, pendorongnya motivasinya karena Allah. Begitu orang melihat timbul senang hati. Nah, ini masalahnya.